Shalom, kita bertemu kembali dalam channel Petra Grace Ministry. Pada hari Minggu tanggal 11 bulan 1 tahun 2026, tema kita pada saat ini adalah perhentian yang tidak diberikan oleh hukum berdasarkan Ibrani pasal 4 ayat 8. Sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pagi yang baik ini. Kami rindu dengar-dengaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh belajar dari dua tokoh-Mu, Musa dan Yosua, yang digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh berdoa, biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, mencerahkan kami, sehingga dengan demikian Bapa, firman ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Alkitab mencatat dua angka yang kontras dalam sejarah sebuah bangsa pilihan Tuhan yang sedang dibawa Tuhan keluar dari tanah perbudakan Mesir ke tanah perjanjian di Kanaan. Di bawah kepemimpinan Musa, Israel hanya menaklukkan dua raja, yaitu Sihon dan Og, saat mereka masih berada di padang gurun. Sedangkan di bawah kepemimpinan Yosua, Israel menaklukkan 31 raja. Saudaraku, Alkitab dengan sengaja menempatkan dua tokoh besar ini secara berdampingan, Musa dan Yosua. Musa adalah hamba Tuhan yang setia. Melalui dia, Allah menyatakan hukumnya, menebus Israel dari Mesir dan membentuk umat perjanjiannya. Begitupun Alkitab dengan terbuka dan jujur mencatat satu hal yang sangat penting. Musa tidak membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Di bawah Musa, Israel menaklukkan dua raja. Kemenangan itu nyata tetapi terbatas. Bukan karena Musa gagal sebagai pemimpin, tidak. Melainkan karena hukum Taurat tidak pernah dimaksudkan untuk membawa umat kepada perhentian yang sempurna. Taurat menyatakan kehendak Allah yang kudus dan benar. Taurat menyikapkan dosa, betul. Tetapi Taurat tidak memberi kuasa menyelesaikan masalah dosa. Inilah sebabnya Yosua muncul setelah Musa. Bukan sebagai koreksi terhadap Musa, bukan, tetapi sebagai kelanjutan dari rencana Allah yang sempurna. Melalui Yosua, Israel masuk ke tanah perjanjian dan menaklukkannya secara menyeluruh. Ada 31 orang raja-raja yang kuat. Kita lihat ada perbedaan peran keduanya. Musa adalah pembebas dan pemberi Taurat. Ia membawa umat keluar dari perbudakan, tetapi belum masuk ke perhentian penuh. Sebab hukum Taurat tidak membawa kepada kesempurnaan. Ibrani 7 ayat 19. Sosok Yosua adalah pemimpin, penakluk, dan pewaris janji. Ia membawa umat masuk ke tanah perjanjian. Ingat baik saudaraku, keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Artinya Allah bekerja melalui tahapan demi tahapan, bukan sekaligus. Ingat juga penciptaan 6 hari lamanya. Keselamatan bersifat progresif dalam sejarah, tetapi tetap sempurna dalam rencana Tuhan. Dan firman Tuhan dalam Ibrani 4 pasal 8 ayat 8 dengan tegas berkata, sebab jika Yosua telah membawa mereka masuk ke perhentian, Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang hari yang lain. Artinya jelas bahwa perhentian Yosua pun belum final. Nama Yosua artinya Tuhan adalah keselamatan, yang dalam bahasa Yunani lafalnya menjadi Yesus. Jika 31 orang raja melambangkan kemenangan menyeluruh, otoritas penuh, dan pengenapan janji Allah kepada Abraham, maka ini adalah gambaran Kristus yang bukan hanya membebaskan, tetapi menaklukkan semua musuh, dosa, maut, dan kuasa gelap. Yesus Kristus adalah Yosua yang sejati sekaligus Musa yang sejati. Ia bukan hanya membawa umat keluar dari perbudakan, tetapi menyelesaikan karya penebusan sampai tuntas. Di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Saudaraku, iman Kristen bukan hidup dalam kecemasan untuk membuktikan diri di hadapan Allah. Iman Kristen adalah berhenti dari usaha pembenaran diri dan bersandar sepenuhnya pada karya Kristus. Ingat juga, perhentian bukan berarti pasif, tetapi hidup dalam kepastian bahwa keselamatan kita dijaga oleh anugerah, bukan oleh performa.
Amin. Kembali kita berdoa. Bapa Surgawi yang berdaulat, kami mengakui bahwa hukum-Mu kudus dan benar, tetapi tidak mampu kami penuhi untuk menyelamatkan diri kami. Terima kasih karena di dalam Kristus kami menerima perhentian yang sejati. Ajari kami hidup dalam iman, bukan dalam ketakutan, dan bersandar sepenuhnya pada anugerah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Salam Petra Grace Ministry. Berdiri di atas batu karang, hidup oleh kasih karunia. Amin.